Hi gengs, kembali lagi di siaran STR Channel bersama saya Raka. STR Channel sekarang akan membagikan kisah horor yang dibagikan oleh seseorang yang mengalami kejadian ini di komplek rumahnya. Sebelum menceritakan kisahnya, buat kalian yang belum menyalakan tombol lonceng dan subscribe-nya, boleh ya dinyalakan tombol lonceng notifikasi dan subscribe-nya. Dukung terus channel ini agar terus membagikan kisah-kisah misteri yang menarik. Sastia adalah seorang anak perempuan yang mempunyai teman sekampus yang bernama Ami. Malam itu Ami berniat ingin menginap di asrama Sastia yang terletak di sebuah kompleks tentara di kota Bandung. Di kompleks tersebut terdapat banyak patung-patung jenderal yang sedang menunggangi kuda sehingga kompleks itu kelihatan lebih menarik. Malam itu Ami pun sudah sampai di asrama Sastia. Tak lupa Ami juga membawa satu temannya lagi bernama Loli. Mereka pun berencana untuk mendirikan tenda di sekitar lapangan asrama agar terlihat seperti suasana liburan. Sekitar jam 9 malam mereka merancang tendanya. Tenda pun sudah siap untuk dijadikan tempat peristirahatan mereka. Setelah semua perlengkapan tidur dimasukkan ke dalam tenda, mereka pun memasukkan snack-snack hasil mereka belanja siang tadi. Mereka pun melewatkan malam itu dengan berbagai obrolan. Ami menceritakan berbagai gambaran neraka saat kita mati nanti. Ia cukup tahu tentang kejamnya neraka dan indahnya surga. Berbagai obrolan menjadikan malam tidak terasa bagi mereka. Namun mereka baru menyadari bahwa suasana di sekitar sudah sangat sepi. Mereka pun mulai lelah mengobrol dan mulai mengantuk. Suasana semakin hening karena mereka sudah mulai mengantuk dan mulai memejamkan matanya. Tiba-tiba saja dalam keheningan itu mereka mendengar suara yang tidak lazim di sekitaran lingkungan asrama itu. Suara itu terdengar seperti suara kuda yang sedang berlari dari kejauhan. Mereka pun merapatkan badannya dan saling berpelukan satu sama lain. Mereka kebingungan mengapa ada suara kuda malam-malam begini. Padahal di kompleks tersebut tidak pernah ada orang yang mempunyai kuda. Loli, apakah kamu mendengar itu? Tanya Ami kepada Loli. Iya, suara sepatu kuda. Jawab Loli. Itu suara patung kuda yang di depan, kata Sastia. Mereka pun terdiam tanpa suara dan segera merapatkan tubuhnya masing-masing. Tiba-tiba suara itu semakin terdengar jelas di sekitaran tenda mereka. Namun tidak terlihat bayangan apapun yang menggambarkan suara berisik sepatu kuda itu. Akhirnya suara kuda itu beranjak menghilang dan pergi menjauh. Karena sangat ketakutan, mereka pun saling berpelukan dan tidur hingga pagi hari. Setelah mereka terbangun dari tidurnya, Sastia pun bercerita tentang misteri suara kuda semalam. Konon kabarnya suara kuda tersebut berasal dari patung kuda yang ada di sekitaran kompleksnya. Dan pada waktu malam hari, patung-patung tersebut akan bergerak dan berkeliling mengitari komplek layaknya tentara yang sedang patroli. Wah, bisa-bisanya ya gengs ada kejadian horor seperti ini. Gimana nih menurut kalian dengan pengalaman ketiga wanita ini? Menurutku sih cukup menyeramkan ya. Apalagi dalam cerita ini ketika suasana sedang hening, tiba-tiba terdengar suara sepatu kuda yang entah kuda siapa. Dan yang lebih menekankan seramnya lagi ketika Sastia bercerita bahwa itu adalah patung-patung kuda yang hidup ketika malam hari. Sangat membuat bulu kuduk merinding dah. Oke lah gengs, mungkin itu ya kisah yang dibagikan oleh seseorang yang pernah mengalami kejadiannya. Jika kalian mempunyai sebuah pengalaman horor, bisa dikirim ya pengalaman kalian itu di email yang ada di deskripsi video ini. Sampai jumpa di kisah-kisah terbaru selanjutnya. See you next time.